Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui yang namanya disebut dalam Al-Quran. Namun selain itu, masih ada banyak nabi yang lain yang belum kita ketahui namanya. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi itu ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Perbedaan nabi dan rasul adalah kalau nabi, dia hanya menyampaikan syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Nabi tidak membawa syariat baru. Sedangkan rasul diutus dengan membawa syariat atau aturan baru dan menghapus syariat-syariat dari rasul-rasul sebelumnya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus dengan membawa syariat yang menyempurnakan syariat rasul-rasul sebelumnya. Syariat setiap rasul itu bisa berbeda, namun akidahnya tetap sama, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara para nabi dan rasul ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Mahmud Asy-Syafrawi menjelaskan dalam bukunya, Khidir alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Dia menjelaskan ada 4 nabi yang dengan izin Allah mereka masih hidup hingga saat ini. 4 nabi tersebut adalah yang pertama Nabi Idris. Nabi Idris lahir di Babilonia. Beliau adalah keturunan Nabi Adam yang ke-6 dan menjadi nabi kedua yang wajib untuk diimani. Nabi Idris adalah nabi yang sangat pandai dan tekun dalam belajar. Dia memiliki banyak keahlian, di antaranya adalah menulis, membangun rumah, dan ahli dalam ilmu perbintangan. Selain itu, Nabi Idris juga orang yang sangat memuliakan tamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan, lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syis. Ia menerima sebanyak 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran, seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut adalah petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Suatu ketika Nabi Idris dikunjungi oleh malaikat maut selama beberapa hari. Keduanya bersama-sama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya orang tersebut. Setelah diberitahu bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris mengajukan 3 permintaan. Yang pertama yaitu agar dia mencabut nyawanya. Nabi Idris ingin tahu bagaimana rasanya mati. Kemudian Nabi Idris dihidupkan lagi oleh Allah. Permintaan kedua yaitu Nabi Idris ingin melihat neraka. Dan permintaan yang terakhir, Nabi Idris ingin melihat surga. Ketika berada di surga, Nabi Idris meninggalkan sandalnya di dalam. Kemudian Nabi Idris izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan di surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia minta kepada malaikat untuk meninggalkannya di surga. Dan ia tetap berada di surga sejak saat itu. Yang kedua yaitu Nabi Isa alaihissalam.
Allah mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa mendapat banyak mukjizat dari Allah untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Dalil yang menjadi dasar bahwa Nabi Isa masih hidup hingga saat ini adalah surat An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Menurut ayat ini, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, dan diberikan suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Dan berdasarkan ayat inilah, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup hingga saat ini. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan mengirimnya kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk melawan Dajjal. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal semangatnya dalam berdakwah. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Nabi Ilyas lahir di Ba'labak, Libanon. Beliau diutus untuk Bani Israel yang ada di sekitar Yordan dan Syam. Nabi Ilyas adalah orang yang berhati lembut, baik hati dan penyabar. Pada suatu hari Nabi Ilyas kedatangan malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas sedang duduk berzikir. Ketika ia mengetahui nyawanya akan diambil, ia bersedih dan menangis. Dia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkan Nabi Ilyas dan membiarkannya hidup. Akhirnya malaikat Israel pun menunda tugasnya untuk mencabut nyawanya. Dan menurut sebagian pendapat, Nabi Ilyas masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. Dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di setiap bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Keduanya juga menunaikan ibadah haji setiap tahun dan meminum air Zam-Zam. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian, kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat, "Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah." Doa Nabi Khidir ini memiliki banyak hikmah atau manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Salah satu hikmahnya adalah dia mendapatkan kemudahan dalam mencari jalan keluar bagi setiap kesulitan. Dianjurkan untuk membacanya setiap pagi dan sore hari. Selanjutnya yang keempat, Nabi yang diyakini masih hidup adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bukan termasuk Nabi yang 25, tapi kisahnya diceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ketika itu Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa. Dalam kisah tersebut, Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nama aslinya adalah Balya bin Malkan. Beliau disebut Khidir, yang artinya hijau. Karena ketika Nabi Khidir duduk di suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi subur dan menghijau. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Di dalam kitab Al-Asrar Ar-Rabbaniyah, karya Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki, diterangkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas akan hidup sampai hari kiamat. Nabi Khidir berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di pegunungan. Selain itu, Nabi Khidir juga bertugas memberi petunjuk dan pelajaran mengenai hikmah kepada wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab.